Tersebutlah seorang ratu bernama Dewi Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu yang memerintah antara tahun 1429 sampai 1447. Ia adalah penguasa kerajaan Majapahit yang keenam. Pada era pemerintahannya, Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit adalah Kerajaan Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang bangsawan dari Klungkung, Bali bernama Adipati Kebumarjoet. Adipati ini terkenal sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Keberadaan Adipati Kebumarjoet ternyata menghadirkan ancaman bagi Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun hanya seorang raja taklukan, namun sepak terjang Adipati Kebumarjoet yang terus-menerus merongrong wilayah kekuasaan Majapahit membuat Ratu Ayu Kencana Wungu cemas. Ratu Majapahit itu pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebumarjoet dengan mengadakan sebuah sayembara untuk mengalahkan Adipati Kebumarjoet. Maka dia akan diangkat menjadi Adipati Blambangan yang baru dan dijadikan sebagai suami. Sayembara itu diikuti oleh puluhan orang, namun semua gagal mengalahkan kesaktian Adipati Kebumarjoet. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan gagah bernama Jaka Umbaran yang berasal dari Pasuruan. Ia adalah putra Ki Ajar Pamengger. Rupanya Jaka Umbaran mengetahui kelemahan Adipati Kebumarjoet. Maka dengan senjata pusakanya Gada Besi Kuning dan dibantu oleh seorang pemanjat kelapa yang sakti bernama Dayun, Jaka Umbaran berhasil mengalahkan Adipati Kebumarjoet. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat gembira dengan kekalahan Adipati Kebumarjoet. Ia pun menobatkan Jaka Umbaran menjadi Adipati Blambangan yang baru dengan gelar Minak Jinggo. Akan tetapi Ratu Ayu Kencana Wungu menolak menikah dengan Jaka Umbaran karena pemuda itu kini tidak lagi tampan akibat pertarungannya dengan Adipati Kebumarjoet. Jaka Umbaran alias Minak Jinggo tetap bersikeras menagih janji. Ia datang ke Majapahit untuk melamar Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun pada saat itu ia telah memiliki dua selir bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Lamaran Minak Jinggo bertepuk sebelah tangan karena sang ratu tetap tidak sudi menikah dengannya. Penolakan itu membuat Minak Jinggo murka dan memendam dendam kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk melampiaskan kemarahannya, Minak Jinggo merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Probolinggo. Tidak hanya itu, Minak Jinggo pun berniat untuk menyerang ibu kota Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Minak Jinggo ingin menyerang kerajaannya. Maka ia pun menggelar sayembara yang kedua. Sekali lagi, puluhan pemuda turut serta dalam sayembara tersebut. Namun tidak ada satupun yang berhasil mengungguli kesaktian Minak Jinggo. Hal ini membuat sang ratu semakin cemas. Saat kekhawatiran sang ratu semakin besar, datanglah seorang pemuda tampan bernama Damar Wulan. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun akhirnya Damar Wulan kalah dalam pertarungan itu, hingga pingsan terkena pusaka Gada Besi Kuning milik Minak Jinggo. Damar Wulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya kedua selir Minak Jinggo, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, terpikat melihat ketampanan Damar Wulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda tersebut. Bahkan mereka juga membuka rahasia kesaktian Minak Jinggo. Pada malam harinya, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan mencuri pusaka Gada Besi Kuning saat Minak Jinggo terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damar Wulan. Setelah memiliki senjata tersebut, Damar Wulan pun kembali menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minak Jinggo saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damar Wulan. Minak Jinggo pun tidak bisa melakukan perlawanan sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Akhirnya Adipati Blambangan itu tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damar Wulan memenggal kepala Minak Jinggo untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Damar Wulan pun berhak menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dan mendampinginya menjadi Raja Majapahit.
Keruwetan cerita ini karena ditulis di Mataram pada tahun 1736 dengan tujuan politik untuk menyudutkan Belambangan yang waktu itu berkonflik dengan Mataram yang memperebutkan hak sebagai pewaris tahta Majapahit. Para pujangga Mataram mencampur adukan kejadian-kejadian antara tahun 1406, 1429, 1736, 1479, dan 1428 menjadi cerita di atas. Perhatikan poin-poin berikut ini. Poin pertama, Perang Paregreg terjadi sekitar tahun 1406 antara Wikramawardhana dan Bri Wirabumi. Poin kedua, Majapahit Barat dipimpin Kencana Wungu atau Suhita antara tahun 1429 sampai tahun 1447. Sedangkan Suhita adalah putri Wikramawardhana dengan selir yang merupakan keponakan Bri Wirabumi. Poin ketiga, Belambangan dipimpin Kebo Marcuet yang merupakan keturunan Bali. Yang dimaksud adalah Pangeran Danuningrat, Raja Belambangan ke-17 yang memerintah antara tahun 1736 sampai tahun 1763 yang berkuasa saat cerita Damarwulan ini ditulis di Mataram. Saat itu ada konflik Mataram dan Belambangan. Prabu Danuningrat digelari Pangeran Minakjinggo oleh bangsawan Mataram untuk menguatkan cerita itu. Poin keempat, Joko Umbaran putra Ki Ajar Pamengger ikut sayembara pertama mengalahkan Kebo Marcuet. Yang mengadakan sayembara adalah Wikramawardhana dan yang ikut sayembara adalah Gajah Narapati. Saat itu bahkan Suhita belum lahir. Ki Ajar Pamengger adalah Lembu Mironda putra Brawijaya pertama yang menjadi guru spiritual di Gunung Bromo. Putra Ki Ajar Pamengger adalah Menak Sembar, menantu Prabu Siung Laut, Raja Belambangan keempat yang berkuasa antara tahun 1478 sampai dengan tahun 1479. Kemudian Menak Sembar naik tahta sebagai raja kelima pada tahun 1479 sampai tahun 1489. Lantas Joko Umbaran ini siapa? Jika Joko Umbaran adalah Menak Sembar, maka yang terjadi bukan penaklukan tapi ikatan pernikahan antara Terah Lembu Mironda dengan Terah Belambangan. Jika Joko Umbaran melakukan penaklukan, maka dia adalah Gajah Narapati. Poin kelima, Joko Umbaran menang, diangkat jadi Adipati Belambangan bergelar Minakjinggo yang ingin menagih janji dan melamar Suhita. Sedangkan poin keenam, Damarwulan ikut sayembara kedua mengalahkan Minakjinggo, kemudian menikahi Suhita. Damarwulan adalah Arya Damar Adipati Palembang dan yang dikalahkan Damarwulan adalah Gajah Narapati untuk menuntut balas atas kematian Bri Wirabumi, kakek Suhita yang dibunuh Gajah Narapati. Jadi Minakjinggo bukan keturunan Hayam Wuruk. Minakjinggo bukan Bri Wirabumi. Jika Minakjinggo adalah Bri Wirabumi putra Hayam Wuruk, tidak mungkin dia mau melamar Suhita karena Suhita adalah cucu keponakannya sendiri.